Sie sind eine Veteranin. Please! Film dibuka dengan kemunculan seorang janda anak satu bernama Sarah yang sedang membawa anaknya berekreasi di suatu tempat di tepian danau. Di kesempatan itu Sarah terlihat sangat menikmati waktu bersama anak kesayangannya yang masih berumur sekitar 2 tahun. Dan saat Sarah mau ngambil tisu buat ngelap makanan yang acak-acakan di mulut anaknya, tiba-tiba saja sebuah helikopter muncul di udara dan hal itu membuat trauma Sarah kambuh. Kemudian seorang pria tidak sengaja menenggol Sarah dan... Ini dia alur cerita film Exterritorial. I can't find my son, and I believe he was taken. Josh? I want to speak to the German police. Find her, but keep it quiet. She's just a scared mother. She doesn't give up. I underestimated you. Where's Josh? 4 tahun berlalu setelah berekreasi bareng anaknya yang bernama Josh, kini Sarah terlihat berada di salah satu stasiun kereta api. Entah dia mau pergi kemana, yang jelas pada saat di stasiun, dia mendapat sebuah pesan suara dari nomor yang tidak dikenal. Dan meminta Sarah untuk melihat sebuah video yang dikirimnya melalui email. Dan jika Sarah mengenal salah satu di antara orang yang ada di video itu, dia diminta untuk memberikan informasi ke si pengirim video. Setelah Sarah melihat video itu, tiba-tiba saja Josh menghilang dari pandangan Sarah. Untungnya Josh gak kemana-mana lur. Dan pada akhirnya Sarah pun gak begitu memperdulikan video yang diterimanya itu. Keluar dari stasiun, kini Sarah melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dan tidak lama setelah itu, tibalah dia di kantor kedutaan Amerika yang berada di Frankfurt, Jerman. Setelah memasuki gedung kedutaan, Sarah langsung menyimpan barang-barangnya ke dalam loker dan melakukan pengecekan data diri untuk mendapatkan nomor antrian. Jadi rencananya Sarah ini mau pindah ke warganegaraan dari Jerman ke Amerika gitu ya. Dan setelah mendapatkan nomor antrian, Sarah pun duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilannya. Setelah hampir 3 jam Sarah menunggu, rupanya dia tidak kunjung mendapat panggilan lur. Josh yang sudah merasa bosan mulai bermain-main di ruang tunggu itu. Karena Sarah tidak ingin tingkah anaknya itu mengganggu kenyamanan orang lain, akhirnya Sarah membawa Josh ke tempat bermain yang memang sudah disiapkan di sebelah ruang tunggu. Dan Sarah meminta Josh untuk tidak pergi kemanapun, sementara Sarah pergi untuk membeli segelas kopi. Setelah selesai memesan segelas kopi, nomor Sarah pun dipanggil. Kemudian Sarah bergegas menemui kembali Josh di ruang bermainnya dan setibanya di ruangan bermain, rupanya Josh sudah gak ada di ruangan bermain, entah kemana dan dengan siapa Josh pergi. Sarah pun mencarinya hampir di seluruh sudut ruangan, dan tidak lama setelah itu, 2 petugas keamanan muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sarah pun menjelaskan apa yang dialaminya. Sarah pun meminta 2 petugas itu untuk memanggil atasannya. Dia adalah Eric, kepala keamanan Amerika yang bertugas di kedutaan. Dan ini adalah Sersan Donovan, kepala unit keamanan yang ada di sana. Setelah bertemu dengan Eric, Sarah meminta Eric untuk membantunya mencari Josh. Eric pun langsung bersedia dan setelah itu Eric membuka semua ruangan yang hanya bisa dibuka olehnya dan mempersilahkan Sarah untuk mencari di setiap sudut ruangan. Setelah menelusuri semua sudut ruangan, Sarah tetap saja tidak menemukan Josh. Dan pada akhirnya Eric mengerahkan petugas keamanan untuk membantu mencari Josh. Eric yang melihat Sarah sedikit panik, pada akhirnya mencoba menenangkan Sarah dengan berkata bahwa Josh tidak akan bisa keluar dari ruangan itu sebab di sana hanya ada 1 pintu keluar dan jika memang keluar, harusnya ada catatan dari si penjaga pintu keluar. Sarah pun terdiam dan tiba-tiba Sarah mengingat sesuatu. Saat Sarah pertama kali masuk menjemput Josh setelah membeli kopi, dia berpapasan dengan seorang pria yang memberikan tas ke seorang wanita. Dan di sana Sarah melihat wanita itu keluar lewat pintu samping gedung. Sarah pun meminta Eric untuk membukakan pintu itu. Namun sayang, Eric tidak bisa membuka pintu itu dengan alasan bahwa ruangan itu adalah ruangan dengan keamanan tinggi.
Sarah pun memaksa, namun Eric tetap tidak membukanya dan tidak lama setelah itu Donovan datang membisikkan sesuatu yang entah apa yang dibisikkan sama si Donovan itu, yang jelas setelah itu Eric langsung membawa Sarah ke ruangannya. Sie sind eine Veteranin. Di dalam ruangan itu Eric menanyai Sarah tentang informasi yang didapatkan oleh Donovan dalam dokumen Sarah. Pada dokumen itu tertulis kalau Sarah adalah seorang mantan prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan pada tahun 2017. Selain itu juga tercatat bahwa Sarah adalah prajurit spesialis pengintaian yang terampil dalam teknik bela diri tangan kosong. Sarah pun membenarkan hal itu. Dan tidak lama setelah itu Donovan menyodorkan dokumen lain yang berisi dokumen pendaftaran visa yang ternyata di dalamnya tidak tertulis nama Josh. Hal itu jelas membuat Sarah kebingungan. Bagaimana tidak? Jelas-jelas Sarah tadi datang bersama Josh. Namun Donovan menegaskan kembali bahwa manajer pelayanan pun tidak melihat Sarah bersama seorang anak. Sarah yang emosi pada akhirnya meminta Donovan untuk menunjukkan rekaman CCTV kepadanya. Namun sayang, Sarah tidak diberikan akses untuk melihat CCTV itu. Dan pada akhirnya Sarah meminta Eric untuk menghubungkannya dengan polisi Jerman. Setelah terhubung, Sarah langsung menceritakan situasinya. Setelah Sarah menceritakan situasinya, tiba-tiba saja entah apa yang dibicarakan oleh polisi Jerman itu kepada Sarah sehingga membuat Sarah ngamuk. Untungnya Eric dengan sigap berhasil menenangkan Sarah. Setelah itu Eric meninggalkan Sarah di ruangan itu sendirian. Saat Sarah sedang sendirian, dia menghubungi emaknya dan menceritakan situasi yang dialaminya dan meminta emaknya untuk menghubungi polisi atau awak media. Namun si emak malah ngasih respon yang tidak terduga. Si emak ngerespon seolah-olah Sarah ini sedang mengalami delusi. Si emak juga meminta Sarah untuk segera meminum obatnya. Nah, kalau lu tonton filmnya di bagian ini tuh lu akan dibuat bingung dengan yang dialami Sarah ini. Apakah benar kejadian itu memang hanya ilusi atau memang benar gitu kejadian ya. Dan setelah Sarah menutup teleponnya, dia langsung keluar dari ruangan itu dan kembali ke ruangan bermain. Dan di sana Sarah menemukan sebuah mainan milik Josh. Kemudian Sarah menuju pintu samping gedung. Karena pintu samping gedung itu dikunci, Sarah mencoba mencari jalan lain untuk masuk ke ruangan itu. Dengan melalui jendela, Sarah pun memanjat gedung itu dan saat Sarah melompat, lompatannya kurang kuat lur. Alhasil Sarah pun terjatuh. Tapi Sarah nggak nyerah, dia masuk ke ruangan lain dengan memecahkan kaca yang jadi saluran sinar matahari untuk ruangan bawah. Sarah pun terus bergerak, dan tiba di salah satu lorong atau lebih tepatnya kamar para tamu. Sarah menemukan satu ruangan yang tidak terkunci. Sarah pun memasuki ruangan itu, namun ternyata di sana ada seorang perempuan dan langsung menyerang Sarah. Perempuan itu bernama Irina. Dan tidak lama setelah itu muncul seorang pria yang mengantarkan sekantong plastik makanan untuk Irina. Untungnya Irina tidak memberitahu keberadaan Sarah. Dan dalam pertemuan itu Irina menanyai Sarah tentang apa maksud kedatangan yang secara tiba-tiba itu. Setelah Sarah menceritakan apa yang sedang dilakukannya, Irina tiba-tiba saja menawarkan sebuah bantuan. Irina menganggap bahwa untuk mencari seorang anak kecil di dalam gedung yang luas, Sarah harus mengetahui seluk-beluk gedung, atau kalau kata bahasa perangnya mah Sarah itu harus harus tahu medan perang gitu ya, harus tahu medan, atau setidaknya dia membawa orang yang memang tahu medan. Dan setelah percakapan itu terjalinlah sebuah kesepakatan. Irina akan membantu Sarah mencari anaknya dan sebagai imbalannya Sarah harus membantunya keluar dari gedung itu. Entah apa yang dialami sama si Irina ini ya, kita akan segera tahu di menit selanjutnya. Einen Daycare für die Kinder der Angestellten gibt es auch. Was guckst du so? Nichts? Nah, di situasi lain, Eric melaporkan semua yang terjadi kepada kepala gedung. Sebut saja dia Nyonya. Nah, si Nyonya yang mendapat laporan bahwa Sarah adalah mantan seorang prajurit khusus merasa khawatir dan akhirnya memerintahkan Eric untuk memburunya. Namun Eric dengan perasaan dan simpatinya mengatakan bahwa Sarah bukanlah orang yang berbahaya. Dia hanya seorang ibu yang sedang ketakutan karena anaknya hilang. Meskipun begitu, si Nyonya tetap meminta Eric untuk mencari dan menangkap Sarah. Kembali ke Sarah. Sarah yang saat ini sudah menjalin kesepakatan dengan Irina mulai meninggalkan kamar dan pergi menuju gudang. Dan saat tiba di salah satu lorong jalan, Sarah berhasil melumpuhkan salah satu petugas keamanan yang sedang berpatroli.
Setelah Sarah berhasil melumpuhkan petugas keamanan itu, entah kenapa tiba-tiba Sarah merasa aneh. Menurutnya situasi yang sedang dihadapinya itu terlalu mudah dan seharusnya situasi saat ini bisa lebih kacau. Mengingat bahwa dirinya adalah seorang mantan prajurit khusus dan selain itu juga terdapat banyak CCTV yang terpasang hampir di setiap sudut gedung dan hal itu harusnya cukup untuk menjadi alasan pihak gedung untuk mengerahkan banyak petugas keamanan dan mencari Sarah. Tapi meskipun begitu, Sarah terus menelusuri gedung untuk menemukan anaknya, Lur. Ups, Ausgänge gesperrt. Die hätten uns längst auf ihren Monitoren sehen. Tiba di salah satu lorong yang penuh dengan kabel-kabel besar, Sarah melihat seorang petugas jaga sedang berpatroli. Sarah pun langsung bersembunyi dan situasi itu mengingatkan Sarah pada situasi saat dia bertugas di Afghanistan dan situasi itu hampir saja membuatnya panik. Tibalah Sarah di gudang tempat penyimpanan barang. Di sana Sarah langsung masuk ke ruangan kantor kepala gudang dan melihat jadwal terakhir truk keluar dari gudang. Waktu keluar truk barang ternyata tidak jauh dari waktu pertama kali Josh hilang. Truk keluar jam 1 dan Josh hilang jam 2. Selang 1 jam aja. Nah, dengan kemampuan analisisnya, Sarah menduga bahwa jika Josh akan dibawa keluar dengan truk barang, itu artinya butuh sekitar 1 jam lagi untuk memindahkan Josh dan oleh karena itu, Sarah memutuskan untuk tinggal dan menunggu keberangkatan truk. Dan saat Sarah menoleh ke arah locker, dia melihat logo yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan setelah locker itu dibuka, ternyata ada sebuah tas besar. Dan saat tas itu dibuka, tas itu berisi obat-obatan terlarang. Seketika saja Sarah mengubah keputusannya dan kembali ke kamar Irina untuk mengamankan tas yang ditemukannya itu. Sarah berpendapat bahwa tas itu pasti ada kaitannya dengan Josh. Sarah pun memutuskan untuk kembali menemui kepala keamanan. Tapi Irina mencoba menghalangi Sarah dengan alasan bahwa hal itu di luar kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian Sarah menanggapi Irina dengan mengatakan bahwa sudah tidak mungkin membuat Irina keluar dari kedutaan itu karena situasi sudah berubah. Kemudian tidak lama setelah itu, dua orang tidak dikenal masuk ke dalam kamar Irina dan langsung menyerangnya. Sarah pun membalas serangan 2 orang itu dan berhasil melumpuhkannya, Lur. Setelah berhasil melumpuhkan 2 orang itu, Sarah pergi keluar kamar untuk melaporkan kejadian itu ke petugas keamanan. Dan saat Sarah keluar, Donovan sudah ada di lorong jalan dan diikuti kemunculan Eric yang langsung menyuntikkan obat penenang kepada Sarah. Saat Sarah sadar, tubuhnya sudah terbaring di tempat tidur dengan keadaan terikat yang mana hal itu membuat Sarah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian muncul Eric yang menemani si nyonya dan mengatakan bahwa Sarah mengalami delusi yang membuatnya merasa bahwa dirinya ditemani oleh anaknya. Padahal menurut rekaman CCTV, Sarah hanya berjalan sendirian. Sarah yang tidak mempercayai apa yang dikatakan si nyonya pada akhirnya meminta agar rekaman CCTV itu diperlihatkan padanya dan saat Eric menunjukkan rekaman CCTV itu, iya, terekam jelas bahwa Sarah memang sendirian dan tidak ada satu rekaman CCTV pun yang menunjukkan Sarah bersama seorang anak. Meskipun begitu, Sarah tetap bersikeras bahwa dirinya tidak sedang mengalami delusi. Dia sangat yakin bahwa dirinya selalu bersama Josh dan selalu mengawasinya. Dan si nyonya menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa si nyonya sudah menghubungi ibunya dan mendapatkan keterangan bahwa dulu Sarah pernah menghajar seseorang secara tiba-tiba. Nah, selain itu, si nyonya juga menyampaikan bahwa besok polisi Jerman akan datang menjemputnya. Sarah tetap menolak dan meminta si nyonya untuk membuka ikatannya. Esok paginya, saat Sarah masih tertidur, tiba-tiba dibangunkan oleh Irina sambil membuka ikatan di tubuh Sarah. Dan di kesempatan itu Irina juga berkata bahwa semalam dia didatangi Eric dan Donovan yang kemudian menginterogasinya. Dan hal itu membuat Irina sadar bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan Eric dan Donovan. Untungnya tas yang disembunyikan oleh Sarah berhasil diamankan oleh Irina. Namun saat Irina melepaskan ikatan Sarah berkata bahwa mungkin Sarah sudah gila. Bahkan saat ini Sarah ragu apakah Irina itu nyata atau hanya halusinasinya saja. Dan Irina pun pada akhirnya berhasil meyakinkan Sarah kalau Sarah tidak gila, Lur. Dan di kesempatan itu juga Irina akhirnya menceritakan tentang dirinya. Nah, dari sini kita dikasih tahu kalau si Irina ini adalah anak dari orang yang paling berpengaruh di Belarusia.
Dan semenjak ayahnya bergabung dengan oposisi, ayahnya tuh langsung dibunuh. Dan dengan alasan keselamatan, si Irina ini akhirnya berniat untuk pindah ke Amerika. Tapi entah kenapa sudah 2 bulan Irina di kedutaan, dia masih belum bisa meninggalkan kedutaan. Malah kayak Eric ini sengaja memasukkan 2 orang ke kamar Irina untuk menculiknya. Nah, maka dari itu Irina memutuskan untuk membantu Sarah mencari anaknya. Dan setelah itu, Sarah dan Irina pun keluar melalui jendela. Bist du dir sicher, dass es draußen besser ist? Di lorong jalan, Sarah dan Irina mulai menyusun rencana. Kali ini mereka akan mencari pemilik tas terlebih dulu. Dan untuk menghindari pantauan petugas, Sarah berjalan membaur dengan para anggota Senat. Saat bersembunyi di ruang kontrol, Irina mencoba mencari pemilik tas dengan cara membuat sebuah postingan di salah satu jejaring sosial. Dan tidak lama setelah itu muncul email balasan dan mengajak Irina untuk COD-an nih di kafe gedung di sekitaran situ. Saat Sarah berhasil menemui pemilik barang haram yang dibawanya, nah ini dia orangnya, panggil aja dia Lemon. Sarah tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana lokasi keberadaan Josh. Lemon pun menjawab akan memberitahunya jika Sarah menyerahkan barang miliknya. Sarah yang sadar kalau Lemon ini gak ada kaitannya sama Josh, dan Sarah juga tahu kalau Lemon ini sebenarnya tidak tahu Josh di mana. Pada akhirnya membuat kesepakatan yang dimana jika Lemon memberinya peta gedung dan kunci untuk membuka semua pintu gedung, maka Sarah akan memberikan tas itu. Meskipun awalnya Lemon menolak, namun pada akhirnya Lemon pun menyepakati tawaran Sarah itu. Saat Sarah mau menemui Lemon di toilet untuk menerima peta dan kunci akses, di arah belakang dia melihat Eric begitu menikmati makan siang bersama anaknya, dan tidak lama setelah itu Eric mendapat telepon dari petugas keamanan yang melaporkan bahwa tiba-tiba terjadi gangguan pada semua saluran CCTV. Eric pun pergi meninggalkan meja makannya untuk memeriksa ruangan CCTV itu. Setelah itu, Sarah melihat satu mainan yang mana mainan itu adalah milik putrinya Eric yang tidak sengaja tertinggal. Sarah pun membawa mainan itu dan berniat akan mengembalikannya setelah semuanya selesai. Setelah Sarah berhasil mendapatkan peta dan kunci aksesnya, Sarah pun memberikan barang haram yang dibawanya kepada Lemon, lalu kemudian Sarah pun kembali menyusuri gedung, dan kali ini dia masuk ke ruangan Donovan, dan di sana Irina mencoba mencari sesuatu untuk mendapatkan petunjuk keberadaan anaknya Sarah. Setelah membuka beberapa file, Irina menemukan sebuah email yang ditujukan ke Sarah. Dan rupanya lowongan pekerjaan yang diterima oleh Sarah berasal dari Donovan. Dan setelah membuka lebih banyak file, Irina juga menemukan dokumen berisi informasi tentang Sarah yang sudah diteruskan ke sebuah email yang tidak jelas. Melihat hal itu, Sarah pun membuka emailnya untuk melihat kembali sebuah email yang berisi video yang direkam pada tahun 2017 lalu yang diterimanya dari orang yang tidak dikenal juga. Dan setelah melihat lebih teliti, ternyata dalam video itu ada gambar Eric yang entah lagi ngobrol sama siapa. Kemudian Sarah menghubungi nomor yang tertera pada email itu, dan pada percakapan itu Sarah mendapatkan informasi tentang Eric. Dan ternyata Eric adalah seorang prajurit yang gagal pergi ke medan perang karena satu insiden yang mengharuskan dirinya dirotasi ke bidang administrasi. Seterusnya Sarah juga diminta untuk melihat kaca yang ada di video itu. Sarah pun melihatnya, tapi sayang gambarnya terlalu blur. Di luar, seorang petugas terlihat berjalan menuju ruangan itu, dan hal itu jelas membuat Sarah dan Irina panik. Dan saat Irina selesai memperjelas gambar, Sarah pun langsung berlari meninggalkan ruang penjaga itu dan keluar melalui loteng salah satu ruangan yang ada di sana. Setelah berada di tempat aman, Sarah langsung membuka laptop Irina dan melihat hasil gambar yang tadi berhasil diperjelas. Ternyata orang itu adalah salah satu tentara Afghanistan yang gugur di medan pertempuran. Setelah itu Sarah pun kembali bergerak, dan kali ini Sarah bergerak menuju gudang. Sesampainya di gudang, Sarah meminta Irina untuk keluar dari gedung itu dengan cara menyelinap masuk ke dalam kontainer. Agar bisa masuk tanpa diketahui oleh para petugas, Sarah pun menjadikan dirinya umpan untuk menarik perhatian para petugas dengan membajak sebuah mobil kontainer. Mobil kontainer yang dinaiki Sarah pun terguling. Alhasil Sarah harus mencari jalan lain agar tidak ditangkap oleh para petugas itu. Dan Sarah berhasil menjauh dari petugas yang mengejarnya. Dan saat Sarah berhasil menjauh dari petugas yang mengejarnya, tiba-tiba
Eric muncul dan langsung menyerang Sarah. Jelas, Sarah tidak tinggal diam, dia pun melawan, lur. Meskipun pada awalnya Sarah hampir tumbang karena ditenggelamkan, namun pada akhirnya Sarah berhasil melumpuhkan Eric dan berhasil bebas dari pengejaran. Setelah itu, Sarah melanjutkan pencariannya dengan menyamar sebagai tukang dan masuk ke gedung lain. Dan di suatu ruangan, Sarah meracik sebuah bom molotov kemudian meledakannya di sana, lur. Setelah itu, Sarah langsung berpindah ke gedung lain melalui atap. Sementara itu, Eric yang tadi sempat pingsan mulai tersadar dan mendapatkan pertolongan pertama dari petugas keamanan lain. Dan tidak lama setelah itu, Eric mendapatkan telepon dari si Nyonya. Si Nyonya meminta Eric untuk segera membereskan keributan yang terjadi. Dan Eric pun langsung memerintahkan kepada semua petugas keamanan jika menemukan Sarah, langsung tembak di tempat. Situasi yang semakin kacau membuat pihak kedutaan terpaksa mengevakuasi semua pengisi gedung. Dan saat semua orang keluar dari gedung, Sarah berhasil mencegat anaknya Eric yang bernama Alina dan membawanya ke ruangan isolasi. Setelah itu, Sarah langsung menghubungi pos jaga dan meminta Eric untuk berbicara dengan Sarah. Setelah selesai berbicara dengan Eric, Sarah langsung menutup semua ventilasi udara dan hal itu membuat oksigen di dalam ruangan semakin menipis dan membuat Alina menjadi lemas. Saat si Nyonya mencoba bernegosiasi dengan Sarah, Sarah langsung menanggapi negosiasi itu dengan sebuah pernyataan bahwa si Nyonya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan si Nyonya juga tidak tahu apa latar belakang Eric. Pernyataan itu jelas membuat si Nyonya bingung. Kemudian Sarah kembali meminta Eric untuk berbicara dengannya dan di sana Sarah berjanji akan melepaskan Alina tapi dengan catatan. Setelah Alina keluar, Sarah ingin Eric masuk ke dalam ruangan itu dan membiarkan Sarah hanya berbicara berdua saja dengannya. Eric pun menyetujui hal itu dan Alina pun dilepaskan. Sebelum memulai pembicaraan, Sarah menyalakan telepon agar pembicaraan itu bisa didengar oleh orang-orang yang ada di luar ruangan. Namun sebelum Eric menanggapi ucapan Sarah, dia terlebih dulu mematikan telepon itu dan alhasil rencana Sarah untuk menjebak Eric pun gagal. Nah, di sini Eric mengakui semua perbuatannya kepada Sarah. Bukan saja mengaku sebagai penculik anaknya, tapi Eric juga mengakui kalau di tahun 2017 lalu dirinya lah yang membocorkan lokasi operasi Sarah dan 8 orang prajurit lainnya kepada prajurit Afghanistan yang berakibat pada gugurnya 8 pasukan elit Amerika. Dan di sini jugalah kita diberitahu bahwa semua yang terjadi pada Sarah sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Eric. Bahkan saat menuduh Sarah gila, Eric sengaja mengedit video rekaman CCTV dan menghapus keberadaan anaknya dari video itu. Dan setelah itu Eric pun menembak Sarah dengan pistolnya dan kemudian menembak kakinya sendiri lalu berjalan keluar dan bersikap seolah-olah Sarah sudah merampas pistol miliknya dan sudah menembak kakinya. Saat Sarah berada di ujung kekalahannya, tiba-tiba saja Sarah menyingkapkan sebuah kain dan mengambil mainan Alina yang ternyata bisa merekam suara. Alhasil semua percakapan di dalam ruang isolasi itu bisa didengar oleh semua orang yang ada di sana. Eric pun ditangkap, Josh berhasil ditemukan, dan Sarah berhasil mendapatkan perawatan. 8 minggu kemudian setelah semua kembali normal, Sarah mengabarkan kepada Irina bahwa semua orang yang terlibat berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sarah kini resmi menjadi warga negara Amerika. Dan saat Sarah hendak menaiki mobilnya, tiba-tiba saja sebuah helikopter melintas di atas kepalanya dan itu tidak membuat trauma Sarah kambuh. Film pun selesai. Tamat. Oke, saatnya kita cari dan gali pelajaran apa yang kita bisa ambil dari film ini. Sarah Wolf, tokoh utama, harus melawan sistem diplomatik dan kekuasaan besar, seperti konsultan Amerika Serikat ya, demi mencari anaknya. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, seseorang harus mengandalkan nilai-nilai moral dan insting pribadi, bukan sekedar mengikuti prosedur. Film ini membuka mata kita tentang bagaimana kekebalan hukum di wilayah diplomatik bisa disalahgunakan. Ini mengajak penonton untuk berpikir kritis soal akuntabilitas kekuasaan dan pentingnya pengawasan internasional. Sarah menunjukkan bahwa tidak ada batasan, bahkan hukum internasional sekalipun, yang bisa menghentikan seorang ibu ketika anaknya dalam bahaya. Ini adalah pesan tentang kekuatan cinta dan determinasi dari seorang ibu.
Sarah memilih untuk mencari kebenarannya sendiri meskipun harus melawan institusi besar. Nah, ini mengajarkan bahwa membongkar kebusukan atau konspirasi kadang harus dimulai dari satu orang yang berani mempertanyakan keadaan. Film ini menyoroti bagaimana dunia saat ini terhubung melalui politik, hukum internasional, dan kekuasaan antar negara. Ini memberi pelajaran bahwa kita hidup dalam sistem yang kompleks dan setiap keputusan bisa punya dampak lintas batas negara. Nah, oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.